tidak selamanya inflasi itu buruk. Oh, Ya mungkin kalau kita merasa, aduh harga barang naik ya, kita stres kalau udah kata inflasi ya, benar juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya dari sisi produsen, kenaikan harga barang-barang itu diperlukan sebagai insentif mereka untuk terus berproduksi. Betul juga. Betul, ya? Sobat podcast RRI Kendari, kalian pernah ngerasa nggak sih atau pernah membayangkan kalau harga barang dan jasa di momen sekarang ini semakin lama semakin naik? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu sebabnya karena apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak gitu? Tidak. Itu sebabnya karena apa? Apa tuh? Inflasi. Oh, ini kencang sekali nih teman-temanku nih. Yap, itu karena inflasi. Tapi tenang aja, kita akan cari tahu dan kita akan kulik lebih dalam tentang isu ekonomi yang satu ini. Dimas nggak sendirian, dan Dimas akan bahas soal isu ekonomi yang satu ini, yaitu inflasi dengan santai, karena narasumber kita hari ini tuh keren banget. Kenapa bisa santai dan keren? Karena ini adalah podcast RRI Kendari. Sudah hadir bersama kita yaitu Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Bapak Rahadian Triaji. Boleh tepuk tangan dong? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mas Dimas diundang. Kembali kasih. Kami senang banget akhirnya bisa kehadiran sosok Bapak. Terus juga nanti kita akan bicara tentang inflasi lebih banyak ya Pak. Ya. Karena tema hari ini adalah pengendalian inflasi di tingkat rumah tangga. Ngomong-ngomong soal inflasi Pak Haji, kan banyak teman-teman atau bahkan Dimas sendiri ini agak bingung nih. Sebenarnya pengertian atau definisi sederhana dari inflasi itu seperti apa sih? Baik. Inflasi, kalau kita bicara inflasi itu secara umum ya, kita akan bicara tentang kenaikan harga. Oke, betul. Jadi kalau definisi inflasi secara, katakanlah secara sederhananya itu adalah kenaikan harga barang-barang secara umum pada suatu periode waktu tertentu. Gitu. Jadi misalnya kalau dulu beli permen 1.000 dapat 3, betul. Sekarang 1.000 cuma dapat 2, gitu ya. Itu berarti kan harganya naik ya. Naik. Nah, cuma kita perlu tekankan di sini. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Berarti dalam satu periode itu tidak semua barang naik. Ya kalau semua barang naik sudah pasti inflasi. Tapi ketika ada yang naik, ada yang turun, itu juga bisa terjadi inflasi. Kenapa? Misalnya yang harga barang yang turun itu andilnya lebih kecil daripada harga barang yang naik. Jadi ketika dijadikan satu angka, inflasi terjadi. Inflasi terjadi. Oke. Mungkin yang perlu kita tekankan juga adalah tidak selamanya inflasi itu buruk. Oh, seperti itu? Iya. Ya mungkin kalau kita merasa, aduh harga barang naik ya. Kita stres kalau udah kata inflasi ya, benar juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya dari sisi produsen, kenaikan harga barang-barang itu diperlukan sebagai insentif mereka untuk terus berproduksi. Betul juga. Betul. Kalau misalnya tidak ada inflasi, sudah tahu harga barang pasti akan tetap di tahun depan. Kemungkinan tahun ini para pengusaha kurang insentifnya untuk berproduksi, sehingga ekonomi malah turun atau melambat gitu. Sehingga inflasi tetap diperlukan asal dalam suatu rentang yang wajar. Gitu. Dan Indonesia kita menargetkan di 2025 ini oleh pemerintah dan Bank Indonesia itu rentang inflasi target kita adalah 2,5% plus minus 1, jadi dari 1,5 sampai 3,5%. Dan ini sudah sesuai dengan teori-teori umum ya yang mengatakan inflasi yang wajar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu antara 2 sampai 3%. Antara 2 sampai 3%. Jadi kita nggak perlu khawatir banget ya, karena masih di range atau angka segitu. Masih ngomongin tentang inflasi nih Pak Haji. Ini kan berarti ada kaitannya sama kenaikan dan penurunan harga, dan pasti sektor yang tertuju ini adalah sektor rumah tangga. Kalau misalnya kita bicara regional nih, Sulawesi Tenggara, kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara itu seperti apa sih Pak? Dan apa dampak yang akan dirasakan sama sektor rumah tangga itu sendiri? Baik. Merujuk pada data BPS ya, Badan Pusat Statistik,
yang terkini, inflasi di bulan Mei 2025 untuk Sulawesi Tenggara itu 1,71% year on year. Jadi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Mei 2024 berarti ya, dibanding Mei 2025. Dan angka 1,71% ini masih di dalam rentang, target nasional maupun kewajaran ya, sehingga ini masih dalam rentang inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, nah inflasi di bulan Mei ini justru bukan inflasi, tapi deflasi. Oh, deflasi justru ya. Turun sebesar 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kita ingat mungkin bulan sebelumnya, bulan April itu kan, itu kan setelah Idul Adha ya. Idul Fitri ya. Di awal ada Idul Fitri, sehingga harga barang-barang cenderung naik. Betul. Dan sekarang sudah normal. Benar. Kemudian ada juga faktor cuaca. Cuaca sepanjang bulan April ini mendukung untuk panen raya. Jadi stok beras cukup, harga turun. Kemudian ada juga dari sisi pemerintah, kalau kita ingat, menurunkan harga Pertamax. Iya betul. Sehingga bulan ini kan bisa turun harganya. Gitu. Wow. Ternyata ya masih bisa terkendali lah ya, masih bisa terkendali untuk di sektor rumah tangga itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicarain lagi di sektor rumah tangga itu sendiri, Pak Haji, langkah konkret apa nih yang bisa dilakukan sama sektor rumah tangga untuk membantu pengendalian inflasi itu sendiri? Baik. Mungkin saya kembali ke dampak tadi, kayaknya belum terjawab ya Mas ya. Yang dampak terhadap rumah tangga, betul. Otomatis ketika harga-harga barang naik ya, apalagi harga barang kebutuhan pokok, kemudian pendapatan mungkin cenderung tetap ya dalam 1 tahun kan, mungkin naiknya baru tahun depan ya dengan ada kenaikan gaji. Nah, tentu kan rumah tangga harus mengatur nih ya, mengatur ulang ya. Betul. Harga naik tapi kebutuhan konsumsi tetap gitu, berarti harus ada yang diatur. Nah, sekarang bagaimana caranya peran rumah tangga untuk dalam pengendalian inflasi gitu ya. Nah, mungkin kita akan kembali dulu ke teorinya dulu ya. Bahwasanya di dalam pengendalian inflasi atau faktor yang menyebabkan inflasi itu ada 3. Apa saja? Ada 3. Yang pertama itu faktor pendorong. Pendorong inflasi. Kalau ini dari sisi supply side. Jadi seperti kenaikan harga bahan baku, menaikkan harga barang jadinya. Kenaikan biaya distribusi itu juga kemudian menaikkan harga barang jadinya. Nah, ini kebanyakan memang dari sisi produsen ya, dari sisi produsen. Nah, sekarang ada juga yang dari sisi konsumen. Apa tuh? Yaitu faktor kedua, kita menyebutnya faktor penarik. Baik. Inflation pull. Jadi dari sisi demand. Contohnya pembelanjaan yang melebihi kebutuhan. Ya. Sering kan terjadi sering terjadi. Saya banget itu. Kayaknya baru kemarin juga momen Idul Fitri, momen Idul Adha, banyak ya orang berbelanja padahal mungkin tidak perlu banget gitu kan. Nyetok minyak goreng misalnya, nyetok beras, nyetok daging. Nah, perilaku itu menyebabkan inflasi. Kan. Jadi salah satu peran rumah tangga bisa kita sebutkan di sini adalah berbelanja sesuai kebutuhannya. Kemudian ada juga lagi yang bisa dilakukan nih rumah tangga. Misalnya dengan memproduksi sendiri barang kebutuhannya. Misalnya di depan pekarangan rumah tanam cabai. Gitu ya. Nanti kan hasil cabainya bisa dipakai sendiri sehingga mengurangi pembelian cabai. Betul. Atau yang punya hobi hidroponik misalnya. Bener ya. Hobi sekaligus tanam ya. Benar. Bisa dimakan juga sendiri. Itu yang kedua ya dari sisi rumah tangga. Nah, ada lagi yang ketiga adalah dari sisi ekspektasi. Jadi orang berekspektasi harganya nanti akan naik. Saya akan beli sekarang. Bahasa kasarnya nimbun barang. Benar. Nah, itu juga menyebabkan inflasi. Seperti kita misalnya lihat kalau menjelang hari raya keagamaan misalnya ya, Ramadan. Di awal-awal Ramadan udah heboh lah ya, belanja. Semua kebutuhan pokok dibeli. Padahal ternyata sampai akhir Ramadan nggak kepake semua. Masih bersisa gitu kan. Ekspektasi itu juga termasuk yang mendorong inflasi. Jadi kita perlu kendalikan di rumah tangga. Nah, sebenarnya pemerintah
termasuk Bank Indonesia, kita selalu juga mengkomunikasikan terkait ekspektasi ini. Contoh nyata, ketika kemarin periode Idul Fitri, Lebaran Lebaran ya, itu kan pemerintah langsung turun ke lapangan ya untuk melakukan pengecekan stok barang. Kemudian langsung dikomunikasikan bahwa beras aman, stok beras memenuhi untuk seluruh Sultra gitu kan ya. Bahkan kalau ada yang mencoba bermain harga kan langsung ditindak ya, gitu kan ya. Terus kemudian komunikasi lain juga kita selalu sampaikan barang aman. Nah, sekarang tinggal kembali ke konsumen rumah tangga. Ketika kita komunikasi, pemerintah mengkomunikasi seperti itu, maka harusnya kita ikuti gitu kan ya. Jadi kita sebaiknya berbelanja memang sesuai kebutuhan kita karena stoknya ada kok, aman. Gitu. Jadi tidak perlu menimbun. Nah itu kira-kira yang bisa dilakukan rumah tangga. Jadi intinya adalah kita jangan sampai berbelanja secara impulsif. Betul. Karena akan tetap aman ya. Nah, kita kan tadi bicara tentang regional kondisi inflasi di Sulawesi Tenggara. Dan tadi kita juga bicara kira-kira apa yang dirasakan langsung, juga konkret, langkah konkretnya apa yang bisa dilakukan oleh sektor rumah tangga ini. Tapi kalau misalnya para rumah tangga ini tidak mengindahkan Bank Indonesia atau imbauan dari pemerintah, mereka tetap impulsif, bahaya nggak sih? Sebenarnya efeknya nanti atau dampaknya akan kembali ke rumah tangga sendiri loh. Bener juga sih, bener juga ya. Contoh 1 bulan Ramadan, sudah beli di hari-hari pertama menimbun. Ketika di tengah-tengah habis, ternyata semua orang udah beli di depan, barangnya udah nggak ada. Akhirnya naik, akhirnya terasa sendiri gitu. Jadi memang impulsif buyer ini mungkin di saat membeli, saat pertama-tama mungkin belum terasa dampaknya ya, tapi ketika nanti semua orang melakukan hal tersebut, nah itu baru terasa dampaknya. Sehingga memang sebaiknya memang kita perlu mematuhi, mengikuti anjuran pemerintah. Nah itu, dengerin teman-teman podcast semuanya, kita jangan sampai jadi impulsive buyer, benar ya Pak Haji ya. Kalau misalnya kita udah cukup sama kebutuhan yang mau kita beli, cukup itu aja, jangan berlebihan. Setuju? Bicara tentang perannya nih, peran di sektor rumah tangga, seberapa penting sih Pak Haji sektor rumah tangga dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung perekonomian lokal? Nah ini menarik Mas. Jadi sebenarnya bisa satu kali action, dua tujuan tercapai sebenarnya dari rumah tangga ini. Contoh tadi dengan jadi tujuannya kan 1 mengendalikan inflasi, 2 pertumbuhan ekonomi. Nah itu bisa dicapai dengan 1 kali kegiatan. Contohnya adalah membeli produk lokal. Membeli produk lokal. Betul, membeli produk lokal. Sesuai kebutuhan ya, gitu kan. Jangan berlebihan terus juga gitu. Nah, kenapa membeli produk lokal ini menjadi sebuah action yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi gitu kan. Kalau kita bicara produk lokal kan otomatis produksinya di Sultra gitu kan ya. Berarti untuk mendistribusikan ke konsumen Sultra lebih dekat. Ya, dibandingin sama misalnya ada produsen dari Surabaya atau dari luar ya. Otomatis ketika harga biaya distribusinya lebih rendah, harganya kan bisa lebih murah. Jadi ketika membeli produk lokal itu salah satunya juga mengendalikan inflasi. Di satu sisi bagi para UMKM kita atau pengusaha lokal kita, membeli produk mereka berarti mendukung usaha mereka gitu kan. Jadi itu kemudian akan menjadi insentif bagi mereka untuk terus berproduksi, terus berusaha, kemudian usahanya bisa naik dan itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perlu juga kita garis bawahi di sini, yang namanya UMKM itu dahsyat. Dahsyat. Kita ingat waktu kemarin periode COVID, ya banyak usaha-usaha korporasi dan multinasional yang tutup, yang masih bisa bertahan ternyata UMKM, gitu kan, dengan segala macam jurusnya gitu kan UMKM. Dan data juga menyebutkan hal yang sama. Jadi struktur ekonomi kita itu lebih dari 95% itu UMKM. Lebih dari 95% UMKM. Dan lebih dari 60% tenaga kerja itu diserap di UMKM. Gitu. Sehingga perlu kita untuk juga berbelanja di UMKM agar mereka tetap bisa survive dan terus mengembangkan usahanya gitu. Tapi sebenarnya ngomongin UMKM ini kan cukup menarik ya, Pak Haji ya. Bahwasannya di Sulawesi Tenggara ini banyak sekali UMKM yang masih aktif dan terus
berproduksi. Dan dengan isu inflasi ini rasa-rasanya tuh mereka belum terlalu khawatir karena ya di satu sisi mereka masih menjaga kestabilan harga, terus juga produksinya juga aman, bayarnya juga masih juga terjaga. Tapi kalau misalnya kita ngomong inflasi, apa kaitannya nih sama pengendalian inflasi rumah tangga dengan UMKM itu sendiri? Dengan UMKM. Ya, jadi ketika tadi kita sampaikan ketika rumah tangga berbelanja di UMKM, gitu kan? Kita mendukung ya. Kita mendukung kan? Kita mendukung. Mereka tetap bisa berproduksi, gitu kan? Dengan mereka bisa berproduksi di dalam Sultra, katakanlah kita bicara lingkup Sultra, berarti kan barang-barang bisa tersuplai di Sultra. Betul. Dengan barang-barang tersuplai di Sultra, barang-barang stok aman, harga bisa terkendali di tingkat yang wajar. Gitu. Oke. Maka itu pentingnya UMKM kita tumbuh kembangkan. Oke. Kalau misalnya banyak yang belum tahu bahwasannya siapa sih orang-orang yang ada di sektor rumah tangga itu sendiri? Apakah pekerja kayak kita nih, misalnya kayak saya yang kerja tapi ya banyak kegiatan-kegiatan di rumah juga nih? Apakah itu termasuk sektor rumah tangga? Ya, betul Mas. Termasuk gitu. Termasuk kita Jadi juga ketika kita mengkonsumsi sesuatu, itu kita sebagai rumah tangga kan, sebagai konsumen gitu kan. Sebagai konsumen. Mungkin ada juga orang yang bertindak sebagai pengusaha, misalnya pengusaha UMKM. Nah, itu mereka juga bertindak sebagai produsen. Tapi ketika mereka mengkonsumsi barang kan mereka juga bertindak sebagai konsumen dan rumah tangga. Pernah ada nggak sosialisasi atau kunjungan atau pemberian edukasi ekonomi ya, khususnya tentang inflasi ini kepada warga masyarakat Sulawesi Tenggara lewat satu event atau ke UMKM itu sendiri? Ya, kalau kami di Bank Indonesia Mas, kita punya banyak sekali program-program terkait dengan UMKM gitu kan. Jadi kita memang punya UMKM binaan dan UMKM cluster gitu. Nah, memang tujuannya memang untuk memberikan knowledge tambahan maupun terus mendorong usaha mereka untuk berkembang. Dan kita kita menjaganya itu juga tidak yang satu kali istilahnya ya, one hit gitu ya, terus ditinggal gitu. Benar. Kita terus menjaga hubungan, terus mengembangkan sehingga nanti mereka bisa mandiri. Nah, salah satu program yang Bank Indonesia akan laksanakan, nah ini menarik Mas, itu ada kita memiliki serangkaian program nih. Jadi udah dari sejak bulan Maret kemarin, bulan Maret lalu kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Misalnya kita pernah ke Al-Alam, zona khas? Sudah. Nah, itu juga termasuk kegiatan yang kita launching sebagai wadah UMKM untuk showcasing atau berjualan di sana ya gitu. Karena banyak itu ya stand-standnya ya. Gitu. Kemudian juga ada kita melakukan pelatihan-pelatihan inkubasi kepada pelaku UMKM. Dan finalnya ini kita mau ada acara puncak ya di Depak tanggal 20 sampai 22 Juni 2025, jadi sebentar lagi. Dan itu kita bertajuk Sultra Maimo 2025. Nah, di kegiatan ini nanti kita akan selama 3 hari ya, akan ada banyak rangkaian kegiatan, mulai dari talk show, mulai dari ada lagi fashion show, ada lagi showcasing UMKM ya, nanti ada boothnya, kemudian festival kopi, kemudian kompetisi-kompetisi gitu, dan semuanya itu dikemas dengan tujuan memang kita mau mengenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat, kemudian juga dengan tujuan supaya mereka masyarakat bisa membeli, bertransaksi gitu kan. Kemudian kita juga tentu ingin menumbuh kembangkan UMKM Sultra supaya lebih tinggi lagi. Sampai kalau bisa nanti go ekspor. Go ekspor ya, go amin ekspor. Ya. Eventnya adalah Sultra Maimo 2025. Betul. Teman-teman podcast Kendari nih harus ingat ya bahwasannya nanti di tanggal 20 sampai 22 Juni di Mall The Park. Nanti akan ada eventnya Bank Indonesia Sulawesi Tenggara ya. Kalau boleh detailin lagi nih, selain tadi ada kegiatan talk show edukasi keuangan, ada pembahasan inflasi secara khusus nggak di dalam situ nanti? Pembahasan inflasi secara khusus kita akan kemas dalam bentuk-bentuk talk show yang lebih menarik. Asik. Takutnya kalau ngomongin inflasi nanti nggak menarik loh. Karena kita akan pusing dan stres duluan ya. Iya, benar juga. Jadi kita akan kemas dengan bentuk yang lebih menarik. Misalnya nih, nanti kita akan bahas ada salah satu talk show tentang
Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG. Jadi kita akan mengenalkan konsep ESG dan bagaimana nanti kaitannya dengan pengendalian inflasi. Gitu. Jadi ada talkshow seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada lagi ya showcasing UMKM juga. Nah, ini kami mengajak nih kepada seluruh masyarakat nih, terutama masyarakat Sultra ya, untuk datang ke The Park Mall tanggal 20 sampai 22 Juni 2025. Mulai dari jam buka mall sampai jam tutup mall. Wow. Itu nanti penuh ada kegiatannya, ada rangkaian kegiatannya gitu. Jadi masyarakat bisa datang untuk dapat informasi, baik informasi tentang perbankan, UMKM, kemudian juga bisa dapat berbagai macam informasi dari talk show, kemudian yang nggak kalah penting bisa dapat hiburan. Asik. Karena nanti akan ada hiburannya di sana. Mantap ya. Jadi kita nggak akan disuguhi sama edukasi. Betul. Ya, tapi juga hiburan juga. Bisa juga dapat kuliner. Wih, kuliner. kuliner masih dicari orang nih. Dan bisa berbelanja. Oke, baik. Menariknya nanti akan ada waktu-waktu khusus untuk sale, untuk sale gitu. Ini rahasia buat para pendengar podcast ya. Nanti ada waktu-waktu tertentu untuk sale. Untuk sale. Kalian tahu harga sale-nya berapa? Boleh kasih tahu nggak sih Pak? Rp1. Wow, Rp1 teman podcast. Jadi boleh dibilang hampir gratis ya. Beneran Pak? Beneran. Ini beneran. Menarik banget. Jadi nanti dengan ada waktu tertentu silakan dilihat, diikutin. Rp1 bisa mendapatkan produk UMKM. Wow, menarik sekali. Mau dong tepuk tangannya. Ternyata eventnya Bank Indonesia yang Sultra Maima 2025 ini ada satu kejutan ya yang akan diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Rp1. Saya bilangnya punya kecil banget ya. Rp1. Khusus buat para pendengar podcast ya. Khusus buat para pendengar podcast. Dan kita juga nanti teman-teman RRI akan ikut juga deh ke sana buat meramaikan ya. Pastinya ya. Nah, Pak Rahadian, terakhir mungkin ya. Tadi yang saya bilang di awal bahwasannya inflasi ini kadang bikin kita bingung apakah kita harus belanja impulsif atau kita harus stok atau kita harus mengirit untuk tidak berbelanja berlebihan, apalagi kebutuhan pokok ya khususnya ya. Pesan dari Bapak sendiri nih untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi inflasi, khususnya untuk di sektor rumah tangga itu sendiri ya, boleh disampaikan ya. Nah, mungkin yang ingin kami sampaikan yang pertama, inflasi itu tidak menakutkan, gitu ya. Betul. Memang secara umum harga akan naik, tapi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan rumah tangga ini tentu mengelola keuangannya dengan bijak ya. Jadi berbelanjalah yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak perlu menimbun karena pemerintah pasti juga akan menjaga ketersediaan barang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu untuk mengendalikan ekspektasi kita. Betul. Ya. Jadi tidak perlu kita berpikir bahwa barang akan kosong kemudian harus menimbun sampai 1 bulan gitu ya. Mungkin kalau mau berbelanja mingguan bolehlah kalau mingguan ya. Tapi kalau sampai untuk kebutuhan 1-2 bulan ke depan itu sepertinya kurang bijak karena buat masyarakat yang lain nanti akan terdampak ketika barangnya kemudian langka atau bahkan kosong gitu ya. Jadi mari kita kendalikan ekspektasi kita. Kemudian yang ketiga tentunya marilah berbelanja di UMKM lokal Sulawesi Tenggara karena selain akan mengendalikan inflasi, itu juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara itu sendiri. Wow, saya suka kata-kata itu ya. Dan yang terakhir, datang ke event Maimo kita. Datang ke event Maimo-nya Bank Indonesia. Tadi kata-kata yang ketiga tuh yang sebelum terakhir saya suka banget. Kita tetap harus belanja di lokal ya, UMKM ya. Karena dengan kita belanja ke mereka, itu akan balik ke kita sendiri. Dari kita, untuk kita, tapi juga ngebantu perekonomian juga menurunkan angka inflasi. Betul ya, wow. Sebenarnya perbincangan kita berdua nih Pak, sebenarnya asik banget. Tapi ternyata kita sudah harus disudahi. Sekali lagi saya ucapin terima kasih karena sudah bersedia hadir di podcast RRI Kendari. Semoga insight yang diberikan ya kepada teman-teman pendengar atau penikmat podcast RRI Kendari ini, semua insight-nya kena nih di hati, di pikiran, dan juga di
semuanya bisa diaplikasikan dan bisa diimplementasiin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mas. Pak. Semoga nanti kita bersua kembali Siap. di next event atau nanti di event kita ketemu lagi Kita ya ketemu di sama event, teman-teman ya. podcast pastinya ya. Terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman podcast Kendari, itu saja perbincangan Dimas dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Bapak Rahadian Triaji. Semua insight-nya semoga bisa memberikan sebuah insight yang wah ternyata inflasi itu nggak semenakutkan itu ya. Yang penting adalah kita harus jaga diri supaya tidak impulsif dan tetap mendukung UMKM lokal dengan membeli produk lokal. Dimas saya sign out, sampai ketemu di podcast RR Kendari selanjutnya. See you.